Halo semuanya, masih di Ferdinand Sinaga Story. Nah, di vlog kali ini saya mengundang salah satu supporter fanatiknya PSM Makassar. Menurut saya harus diperkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Oke. Terima kasih buat Bang Ferdinand. Siap. Sudah mengajak ke rumahnya di sini untuk silaturahmi. Minal aidin wal faizin. Sama teman-teman juga. Oke, semua teman-teman supporter. Saya sekarang berada di rumah Ferdinand Sinaga untuk mengambil video. Salah satu video yang dia buat selama ini semenjak Corona. Jadi perkenalkan nama saya Indra Jaya. Biasa dipanggil Jaya Tengenek. Nah, kenapa ada tengeneknya? Karena salah satu teman The Jack yang kasih. Nah, Jaya Tengenek. Sejak kapan tahu PSM? Terus bagaimana ceritanya bisa suka sama PSM Makassar? Oh siap. Sejak lahir saya sudah dibawa masuk di stadion oleh salah satu legend nenek saya sendiri ya. Dato, yang biasa dipanggil kalau orang asli Makassar Dato. Legend PSM juga. Saya diajak masuk ke stadion itu mulai dari kecil, dari lahir. Iya. Dari situ mulai timbul kecintaan terhadap PSM Makassar. Nah, dari mulai menjadi supporter, fanatik, terus dikasih kepercayaan untuk berdiri jadi marching di pagar. Salah satu di supporter PSM itu yang namanya Kak Coklat. Ya, yang mempercayai saya di atas pagar beserta Faisal, Ical Osil. Bagaimana perasaan pertama kali naik di atas pagar? Ya, pertama sih ya banyak, namanya juga sebagai dirjen otomatis perkataan wah cala-cala ini istilahnya, tapi saya tetap ambil jadi pelajaran sebagai untuk patokan ke depan bagaimana kita bisa berubah mulai dari gaya sampai penampilan sampai kita bisa kayak badut di atas lah, kasih ketahui orang supaya bagaimana ini penonton PSM khususnya supporter yang ada di Tribun Timur bisa goyang bersama, kompak. Begitu. Iya. Jadi, tapi ada tekanan tidak waktu pas di atas pagar itu? Tekanan sih banyak, karena masih banyak orang tidak percaya siapa itu Jaya. Tapi alhasil sebagai dirjen baru, saya diberi kepercayaan, saya juga tampil pede. Lalu setelah itu nama seperti biasa muncul naik lagi. Tapi semuanya dijalani dengan ikhlas demi mendukung PSM Makassar. Betul. Tapi berdiri di pagar, di atas pagar, itu kan berarti tidak menonton pertandingan. Iya. Selalu berdiri memimpin untuk teman-teman supporter yang lain. Jadi kita nih, saya sebagai dirjen di atas tidak pernah menonton pertandingan, saya menonton supporter. Jadi tidak menikmati pertandingan tapi menikmati supporter yang goyang. Iya. Itu kepuasan tersendiri. Nah, Jaya, tadi kan bicara masalah-masalah di home toh. Nah, kalau misalnya masalah away, kapan terakhir ikut away? 2018 sebelum menikah. Tapi sesudah menikah? Sesudah menikah ya jarang, karena saya fokus kerja. Hidupi istri sama anak. Iya, sama anak, karena saya bukan sendiri lajang kayak seperti biasanya. Mau laga away kita berangkat. Mau laga away kita berangkat lagi, tapi di dalam satu sisi itu lagi saya harus menghidupi keluarga. Betul. Karena bukan satu perut yang saya kasih isi. Ada perut lain yang kedua. Tapi bukan mama muda. Ya, jadi itu kendala saya sekarang tidak ikut laga away kayak teman-teman yang lain. Tapi pas waktu ikut laga away itu apa suka dukanya? Wah, itulah suka dukanya kalau PSM kalah. Aduh, kita mau sedih, senang juga susah. Betul. Tapi kita rasa mila bagaimana teman-teman supporter lain otomatis dia tahu nih kalau timnya kalah bagaimana, kalau timnya menang bagaimana. Betul. Pasti dia tahu semua itu. Tanggapannya kalau laga away kecewa tidak sama pemain-pemain kalau kalah? Ya, kalau kecewa karena sih, saya bertanya karena saya pemain. Kalau kecewa sih kecewa, tapi kita tidak bisa tampakkan ke pemain. Betul. Jangan sampai pada saat kita katakan kecewa lalu pemain itu
drop atau bagaimana, kan otomatis bukan cuma pertandingan yang di situ yang dia mainkan, otomatis masih banyak pertandingan lain. Mudah-mudahan teman-teman supporter semua berpikirnya sama dengan Jaya. Nah, Betul. Supaya tidak tidak menyalahkan Ya, orang lain. betul. Tapi sekarang supporter tidak ada yang Ya, semua semua ya dewasa dewasa sekarang. Jadi bagaimana nih kalau laga away begitu terus ada keributan? Ya, kalau keributan biasanya itu oknum Oh, karena teman-teman juga kalau laga away kan bukan keributan dicari sahabat teman, supaya pada saat laga away lagi berikutnya tetap diterima. ya tetap diterima di daerah orang. Betul. Kan kalau kita sopan ya otomatis dia lebih sopan. Betul. Jadi biasanya itu yang ribut-ribut begitu oknum Ji. Setidaknya nanti kalau mereka datang ke kita Ya dibalas dibalas juga. dengan baik-baik begitu. Betul. Nah itu laga away. Jadi apa nih persiapan itu kalau misalnya mau laga away ikut dari supporter? Ya, kalau persiapan itu mau laga away itu biasanya dikasih sekolah BPKB motor. tapi harus sampai sekolah. Tapi Demi tim itu. Ya, demi PSM itu. Untuk kita bagaimana kita bisa menyaksikan PSM di laga away. Tapi pas pulang pusing tidak? Ya, kalau pusing kasih lunasnya ya pusing. Tapi itu nih karena fanatik dan cinta Ya, sama cinta tim. PSM Makassar. Jadi total Harus total. totalitas. Tapi biasa habis itu lagi laga away berikutnya lagi begitu lagi. Begitu lagi. Pokoknya jadi gali lubang tutup lubang untuk ya istilahnya kalau bagian begitu, bagian titit-titnya tuh gali lubang tutup lubang ya namanya kan kita supporter fanatik, otomatis tidak mau ketinggalan dukung PSM di laga away. Pemain sama supporter tetap harus saling Ya, baik karena supporter datang jauh-jauh untuk mendukung. Betul. Terus pemain juga sudah menghabiskan tenaga di dalam lapangan memberikan yang terbaik walaupun hasilnya kurang baik, tetap saling menjaga gitu. Biasa kalau tidur di sana sudah memang disiapkan memang itu tinggal atau Biasanya sih teman-teman supporter ya umumnya supporter menyiapkan. teman supporter yang ada di daerah anggaplah kayak di Persebaya, di Balikpapan, Samarinda otomatis dijamu. Tapi kalau orang yang pertama away tidak tahu apa-apa otomatis dia nginap di Ya, masjid. jadi menginap di situ. Iya. Tapi mudah-mudahan semua supporter saling menjaga supaya home away tetap saling menerima dengan baik. betul. Mudah-mudahan. Iya. Buat supporter semuanya tetap bersatu untuk Indonesia dan Dukung timnya masing-masing. betul dengan persaudaraan. Jangan ada yang baku menyangkut nyawa. Betul. Karena nyawa kan tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. Karena kalau nyawa hilang Jangan termakan provokasi. betul Bang. Kalau nyawa hilang kan tidak bisa dikembalikan. Betul. Tetap dewasa lah ya. Dewasa. Cerita begini tuh, jadi saya ingat ini ada satu pertandingan. Waktu di pertandingan itu, kau masuk ke turun ke lapangan baru kau goyang-goyang itu jaring. Biasanya itu cuma pemain yang bisa goyangkan itu jaring. Apa itu perasaanmu itu? Yang ada di pikiran? Saya kerasukan kawan. Sama supporter yang sudah mendahului kita yang artinya sudah meninggal. Nah, Wih, Pigo kasih gue jaring itu saudara. supaya bisa kedudukan Ya, bisa sama. bisa sama, walaupun ya kita tertinggal di situ, tapi ya kayak didorong di situ. Paling tidak ada usaha Ada usaha. supaya jaring itu goyang. Goyang, tapi Terus ya, bola datang juga untuk goyang jaring lagi. tapi ya namanya juga kita supporter fanatik, otomatis apapun yang kita bisa Lakukan. bikin ya, tapi saya itu melanggar peraturan. Tapi ya namanya bagaimana Bang? Tapi sempat itu hari didenda di komdis atau dipanggil apa tidak? Kalau dipanggil sih dipanggil, tapi pihak PSM. Oh. Tapi kalau pihak PSSI ya Tidak. jauh sekali, tidak ada uang untuk berangkat. Mending saya pergi away. Tapi sudah bisa selesai. Iya selesai, Tidak tidak. ada lagi masalah. Iya tidak ada nih. Tapi sudah bicara baik-baik juga sama Iya. pihak PSM. Iya pihak PSM. Tapi harusnya juga pihak PSM berterima kasih kan habis digoyang itu jaring
skor jadi sama. Ya, seperti begitu tapi kita tetap di. Tapi karena caranya salah. Ya, caranya salah. Baru pas tong itu live bang, live Ki, baru pas tong disuruh. Pas disuruh. ada orang lari dari belakang, baru udah goyang-goyang. Iya, sama nama itu ayam itu, roster. Tapi paling lucunya roster bang, saya suruh ke kanan tidak mau, saya suruh ke kiri terpaksa saya sendiri, ikut juga. Jadi dua orang yang dapat. Tapi yang sialnya itu kau tidak pakai itu. Iya. Yang ayam kan tidak kelihatan muka. Tapi saya yang tampak karena langsung dari TV. Tapi itu memang keseruan itu, keseruan supporter. Jadi kayak ada kalau tim kalah kayak ada mau bikin sesuatu. Betul bang. Kan biasanya kita yang kasih gue aja. Iya. Ini saya. Gantian Ki. Ya mungkin Tuhan saya tidak main. Tidak mungkin, tidak tahu itu ya bang main atau tidak. Ada kan, tapi ada di lapangan. Lupa. Pokoknya saya ganti gitu. Kayak biasanya kita. Karena tahun kemarin sering tidak main, jadi jarang goyang. Jarang. Ya ini pesan-pesan dulu, kasih pesan-pesan toh buat supporter, teman-teman supporter, terus apa harapannya untuk PSM Makassar ke depannya. Siap buat teman-teman supporter PSM, mari dukung PSM dimanapun dan kapanpun. Ya. Itu inai poin landukung PSM punate para kata seripotang. Yang artinya siapa lagi yang mau dukung PSM kalau bukan sama-sama kita yang bersaudara. Betul, luar biasa. Jadi, sekali. Kan sekarang supporter PSM itu dewasa mi. Betul. Jadi nggak tahu yang mana negatif, yang mana positif. Contoh. Jadi buat tim kebanggaanku, harapanku itu semoga PSM bisa mempunyai stadion tersendiri. Stadion harapan itu yang paling utama. Paling utama itu bang. Iya. Walaupun mau Pemprov pihak PSM yang jelas PSM bisa main di Makassar. Betul. Kedua tempat latihan kan sekarang ini lagi digarap, lagi di rencana lagi ya. Sementara perjalanan sekitar 40%. Kalau saya jalan-jalan ke sana hampir menjadi walaupun mau setengah ya. Tapi namanya kan 40% mau menjadi 50. Jadi harapan saya semoga PSM bisa memiliki stadion tersendiri. Jambi dulu bertaraf internasional lah, maksudnya bertaraf Indonesia lah dulu. Jambi bertaraf internasional karena jauh sekali Ki. Mau bertaraf internasional, bertaraf Indonesia lah dulu yang bisa lolos verifikasi. Standar nasional. SNI. Standar nasional betul. Jadi kalau saya harapanku seperti begitu. Nah, sekarang harapan buat pelatih dan pemain di PSM. Harapan saya buat pelatih dan pemain PSM itu abulosi batang. Apa itu artinya? Maksudnya satu bambu ya. Kita bareng-bareng, maksudnya kebersamaan itu kita jaga. Karena tanpa kebersamaan itu tim bukan ada apa-apanya. Bubar ya, istilahnya sih bubar karena kebanyakan tim-tim lain seperti begitu. Tidak menjaga kebersamaan walaupun tampaknya sepertinya di dalam kebersamaan di depan kamera kebersamaan tapi di belakang tuh. Saya tidak mau seperti begitu PSM-ku. Karena PSM-ku dari dulu tidak pernah ada yang namanya pemain hancur, pelatih hancur. Pemain hancur, pelatih hancur, berarti kita sama-sama hancur. Istilahnya. Luar dalam sama-sama. Luar dalam sama-sama. Ini terakhir yang punya terakhir. Ya. Tapi siap. Jawab dengan cepat. Siap. Jadi, tanya jawab cepat. Oke, siap. Pelatih andalan. Almarhum Mirolofsian. Kapten andalan. Ponari Astaman beserta Samsul Herudin. Pemain andalan. Pemain andalanku satu Ji. Siapa? Ini Desila Samsul Herudin, gelandang pengangkut air ember bocor. Desila. Itu yang terakhir tidak Ji. Tapi kalau yang kemarin saya bilang kita itu memang pengangkut air, gelandang pengangkut air, timba-timba. Pokoknya terbaik Desila. Siap. Motivator, pekerja keras. Siap. Panutan anak Makassar memang. Anak panutan. Apa tuh dicontoh itu apa? Loyalitas kepada tim PSM Makassar. Kiper andalan. Satu doang.
Sergio Vargas walaupun setengah musim. Setengah musim. Back andalan. Back andalan Jack Comboy. Gelandang andalan. Gelandang andalan. Wah, satu Ji. Siapa? Samsul Herudin. Striker andalan. Striker andalan. Wah, enggak bisa. Enggak bisa gue sebut karena ada di sini. Pemain paling baik. Pemain paling baik banyak. Pemain paling galak. Wah. Tapi Sudah cukup itu pertanyaan. Yang lain-lain. Karena kalau galak ini kan namanya Ferdinand. Tidak galak tahu. Ferdinand Alfred Sinaga Dendrewa. Banyak Dendrewa, Denaba, Sitaba, ada yang Sitaba apa kan? Sitaba. Dia banyak nih itu. Kalau Dendrewa codi kita. Sitaba. Kalau Denaba kan Rasid. Sitaba lagi ya, apa? Sitaba. Kalau Sitaba itu mau bawa kena. Oke, cukup sekian cerita-cerita dengan Jaya Tengenek, seorang supporter yang fanatik terhadap PSM Makassar. Yang baiknya diambil, yang negatifnya didengar saja. Jangan diikuti. Jangan lupa di like, komen, subscribe, bunyikan tanda loncengnya. Lonceng. Horas! Ewako!